teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai Mi Kids, ketemu lagi bareng aku, Kakak Neksi. Kali ini aku akan cerita tentang bangau pendengkur. Duduk yang manis dan dengarkan cerita dari aku ya. Di tepi sebuah sungai yang tenang, hiduplah seekor bangau bernama Budi. Budi adalah bangau yang sangat istimewa. Tidak hanya karena bulunya yang putih, bersih, dan tinggi menjulang, tetapi juga karena suaranya yang merdu. Setiap pagi ketika matahari terbit, Budi selalu bernyanyi dengan penuh semangat. Suaranya yang indah membuat semua hewan di sekitar merasa bahagia. Namun, di balik keindahan suaranya, Budi memiliki satu kebiasaan yang sangat mengganggu. Dia suka tidur dan mendengkur dengan keras. Suara dengkurannya yang menggema bisa terdengar hingga jauh, membuat hewan-hewan lain tidak bisa beristirahat dengan baik. Suatu hari, saat Budi tidur siang di atas sebuah batu besar di tepi sungai, Kiki si kelinci yang sedang berlatih melompat mendengar suara dengkuran Budi. Aduh, suara Budi ini terlalu keras, Keluh Kiki. Aku tidak bisa berlatih dengan tenang. Kiki pun memanggil teman-temannya. Simi, Lala, ayo kita pergi ke tempat lain. Suara dengkuran Budi mengganggu kita semua. Kiki, Simi si singa, dan Lala si lutung sepakat untuk menjauh dari tempat Budi. Mereka mencari tempat yang lebih tenang untuk bermain. Ketika Budi terbangun dari tidurnya, ia melihat semua teman-temannya menjauh dengan bingung. Lalu ia bertanya, "Kenapa kalian pergi?" Kiki menjawab, "Kami pergi karena suara dengkuranmu terlalu besar, Budi. Kami tidak bisa bermain dengan tenang di sini." Mendengar hal itu, Budi merasa sangat sedih. Ia tidak pernah berniat mengganggu teman-temannya. "Oh, maafkan aku, teman-teman. Aku tidak menyadarinya bahwa ternyata dengkuranku itu bisa mengganggu kalian. Aku berjanji, aku berusaha untuk tidak mendengkur lagi," ujar Budi dengan tulus. Setelah berjanji, Budi mulai berpikir tentang cara mengubah kebiasaannya. Ia mulai mencari informasi dari teman-teman lainnya tentang bagaimana cara tidur yang baik. Dia bertanya pada Kiki, "Kiki, bagaimana cara agar aku tidak mendengkur?" Kiki memberi saran. Cobalah untuk tidur dengan posisi yang lebih nyaman, Budi. Mungkin itu bisa membantu." Mendengar saran Kiki, Budi mencoba berbagai posisi tidur. Dia berguling ke kiri, berguling ke kanan, dan bahkan mencoba tidur sambil berdiri. Namun setiap kali dia tidur, suara dengkurannya tetap saja keluar. Dia mulai putus asa. Akhirnya Budi memutuskan untuk berbicara dengan Lala si lutung yang dikenal bijak. Lala mendengarkan keluhan Budi dan berkata, "Budi, kadang-kadang kita perlu menemukan cara yang berbeda untuk beristirahat. Cobalah untuk tidur di tempat yang lebih sejuk dan nyaman, mungkin di bawah pohon besar." Mendengar nasihat Lala, Budi pun mencari tempat nyaman. Ia menemukan sebuah pohon rindang dengan dedaunan yang lebat. Di sana ia merasa lebih tenang dan nyaman. Budi pun tidur di bawah pohon itu. Dan kali ini ia berusaha untuk tidak mendengkur. Ketika Budi terbangun, dia merasa segar dan bugar. Dia melihat teman-temannya bermain dengan ceria di dekat sungai. Budi merasa senang bisa melihat mereka menikmati waktu bersama. Teman-teman, apa kalian mau bermain bersamaku?" panggil Budi. Kiki, Simi, dan Lala melihat Budi dengan penuh senyuman. "Tentu, Budi, kami senang melihatmu bangun dengan semangat." Sejak saat itu, Budi selalu tidur di bawah pohon besar. Dan suara dengkurannya pun menghilang. Semua hewan di hutan merasa senang karena mereka bisa bermain tanpa gangguan. Budi pun semakin rajin bernyanyi dan suaranya yang merdu membuat suasana hutan semakin ceria. Nah, pesan moral yang bisa didapat dari kisah tersebut adalah penting untuk selalu memperhatikan tindakan kita dan dampaknya terhadap orang lain. Ketika kita berusaha untuk beradaptasi dan mendengarkan, kita bisa menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang di sekitar kita.
Mikids, sekian dulu kisah kali ini. Sampai ketemu di kisah dongeng anak berikutnya. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye Mikids. Ada budi bangau yang tinggi, suaranya merdu setiap pagi, tapi dengkurannya sangat keras sekali. Dengkuran budi, oh dengkuran budi, teman-teman pergi cari tempat lain. Budi berjanji takkan mendengkur lagi, agar semua tak terganggu lagi. Kikis ini dan lala dari, saran pada Budi duduk di bawah pohon besar, agar dengkuran tak terdengar lagi. Dengkuran Budi, oh dengkuran Budi, teman-teman pergi cari tempat lain. Budi berjanji takkan mendengkur lagi, agar semua tak terganggu lagi. Kini Budi tidur nyaman, teman-teman pun senang. Budi bernyanyi riang, hutan pun ceria sepanjang hari.